Ya, gue mau bahas update sepak bola, gosip, transfer, dan lain-lain. Kita mulai dengan berhentinya Liga Belanda. Tapi sebelum gue mulai itu, ini gue mau kasih tahu bahwa Mills sudah keluarkan baju latihan yang baru. Ini latihan ya, latihan baru ada kalau nggak salah 7-8 warna. Merah, putih sudah keluar, ini yang biru, nanti ada kuning, bla bla bla, dan lain-lainnya. Itu keren semua, tapi yang baru ini punya desain berbeda dengan yang merah putih. Oke, kalian bisa pre-order di websitenya Mills Sport ID atau di pandit_AFK, website gue. Di dua website itu bisa. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan perkembangan yang terakhir. Akhirnya sebagai negara Eropa pertama, Liga 10 besar di Eropa, Belanda berhenti liganya karena sebenarnya atas permintaan pemerintah. Bukan permintaan, tapi pemerintah Belanda mengatakan minggu lalu 1 September kita berhenti dengan Liga. Setelah 1 September sepak bola profesional baru boleh dimainkan. Akhirnya KNVB berapa hari kemudian mengambil keputusan untuk memberhentikan liga ini, walaupun penunjukan tidak fair. Jadi tidak ada yang juara. Ajax ranking 1 tapi poinnya sama AZ, mereka unggul goal difference, kan, tapi head to head mereka kalah karena mereka 2 kali kalah lawan AZ. Jadi kalau gue bilang Ajax beruntung karena tahun ini seperti Liverpool tahun 2020 itu udah mulai cracking, udah menurun dan kelihatan. Tapi itulah Utrecht yang dirugikan. Willem T ditunjuk ke European League, sementara Utrecht poinnya ketinggalan 3 poin tapi kekurangan 1 pertandingan, dan 1 pertandingan itu lawan Ajax di kandang. 2 minggu sebelumnya mereka sudah mengalahkan Ajax untuk KNVB Beker Copa. Nah, jadi di rumah Utrecht itu seringkali menang lawan Ajax. Kalau seandainya mereka menang, poinnya sama Willem II sama, head to head lebih unggul, produktivitas lebih unggul, goal difference lebih unggul. Jadi Utrecht marah besar. Kenapa ditunjuk Willem II yang memang sekarang 3 poin lebih unggul tapi kurang 1 match. Tapi di sisi lain Utrecht juga masuk final di KNVB Beker, final ketemu Feyenoord yang ditunjuk bukan Utrecht karena mereka berada di ranking 3. Nah, kalau kita ikut aturannya UEFA mengatakan keputusan yang diambil oleh semua FA itu harus berdasarkan prestasi sportif tahun ini. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya sporting merit, oke, berdasarkan itu pencapaian prestasi di musim ini. Nah, kalau kita lihat pencapaian prestasi secara sportif, bukan hanya ranking, Utrecht lebih unggul daripada Willem II. Wong masuk final juga di KNVB Beker, tapi mereka akhirnya mengambil banyak lawyer untuk melawan keputusan dari KNVB ini. Oke. Terus kalau gue bilang Belanda ini seringkali menjadi negara pertama yang mengambil keputusan kontroversial. Dan feeling gue keputusan ini akan segera diikutin oleh Belgia dan Scotland karena mereka sudah mengatakan secara tidak formal. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu adalah berapa dari 5 negara Champions League ini, 5 negara terbesar Eropa, Spanyol, Inggris, Jerman, Italia, dan Prancis, apakah mereka memberhentikan atau juga. Jika itu terjadi, kemungkinan besar Champions League bubar, dan itulah yang diincar oleh UEFA. UEFA mengincar duit TV rights, karena TV rights di Champions League itu gede sekali. Untuk memberikan gambaran, sebelum Ajax menendang 1 bola di Champions League, mereka udah dapat total 40 juta dari TV rights, sekitar 22-25 jutaan. Bayangin berapa tim itu dapat, ini baru 1 tim Ajax loh. Jadi duit yang terlibat itu gede banget. Makanya UEFA
ingin bahwa Champions League ini tetap berjalan terus. Kalau kita tahu dari awal mereka sangat keras sekali terhadap negara, tapi tambah lama tambah segini tambah melunak karena mereka nggak punya pilihan juga. Dan tentang ini Jerman sudah mulai latihan. Untuk gue juga aneh, latihan, kalau lu latihan tetap mempertahankan PSBB, ya lu bisa latihan tapi tidak optimal. Ya mungkin latihan fisik atau latihan strategi, tapi kalau sepak bola nggak ada latihan seperti dalam pertandingan, nah itu akan kelihatan ritme bermain lu akan berkurang. Makanya gue agak aneh, walaupun mereka bermain bermain tanpa penonton, emang nggak bisa salah satu pemain kena. DFB mengambil keputusan yang terlalu ekstrim kalau gue bilang. Sekarang gini, ini gue sempat bahas di DPI ya sama Panji. Mereka besok bermain, oke? Malam ini dites dengan swab atau rapid test atau apa, mereka negatif. Pulang rumah, ketemu istrinya baru belanja, terkena dengan orang secara nggak langsung. Malam itu pun dia kena dengan istrinya, ada kontak fisik. Besok dia main, nularin. Apakah risiko itu mau diambil? Nah ini yang gue pertanyakan DFB. Atau bisa juga DFB tidak ingin melawan UEFA, menunggu keputusan fix dari pemerintahnya. Tapi kita nggak tahu, lihat aja. Bahkan ada gosip-gosip lagi, gue nggak tahu yang benar atau enggak. Mei Inggris sudah mulai bermain tanpa penonton. Gue nggak habis pikir, baru gue lihat di Inggris itu ada 20.000 orang meninggal, belum yang lainnya yang lagi struggling untuk stay to survive. Karena gue nggak habis pikir oleh negara hanya demi TV rights ya. Nah kalau Bundesliga lebih aneh lagi, Schalke bilang kalau kita nggak dapet TV rights kita akan bangkrut. Akhirnya TV rights itu turun untuk semua klub. Jadi buat apa diterusin? Mending lu fokus ke kesehatan lu, dan klubnya fokus ke beli pemain, sehingga bulan September mereka bisa mulai dengan clean sheet. Tapi ya kalau seandainya mereka semua maksa, itu akan ada efeknya, karena tahun depan 2021 ada Piala Eropa. Itu tentang UEFA. Terus kita ke transfer. Salah satu transfer untuk gue yang menggelikan itu Tanguy Ndombele ke Barca. Gue melihat ada dua sisi ya. Satu, kalau seandainya itu gosipnya benar, Barca itu kembali tolong. Ini yang gue nggak habis pikir. Kenapa Barca melakukan itu? Karena karakter yang mereka miliki sekarang itu hampir semua sama. Oke, hampir semua sama. Jadi yang mereka butuhkan kan adalah seorang creative midfielder. Arthur punya satu-satunya, nggak pernah dipakai. Nah kalau nggak mau pakai nggak ada masalah ya, balikin Coutinho dan beli box to box atau apa, atau DM atau apalah, tapi bukan Ndombele. Itu di sisi lain mungkin ini triknya Spurs untuk kirim berita ke media massa biar harga Tanguy Ndombele naik. Kita tahu di bawah Mourinho, semenjak Mourinho ambil alih Spurs, ini pemain nyaris nggak pernah main. Oke, jadi kalau nggak pernah main kok tiba-tiba diincer Barca, hebat banget nih pemain. Terus Memphis Depay tidak mau memperpanjang kontrak di Lyon, jadi kemungkinan besar dia cabut. Kita nggak tahu gimana ke depannya, tapi Memphis kalau gue bilang sekarang udah waktunya dia ke klub yang lebih besar, karena dia dia udah dalam usia untuk perform, bukan di Lyon. Gosip berikutnya Perez masih ingin mengincar Neymar. Jangan bilang nggak bisa ya. Neymar bisa bilang gue nggak mau, nggak enak dengan Barca, nggak enak dengan Messi, bla bla bla, tapi ujung-ujungnya duit. Jadi Neymar sendiri karena duit dia pindah ke PSG dan akhirnya gajinya lebih gede daripada Messi. Jadi Neymar melakukan segalanya untuk duit kalau menurut gue, dan itu sah-sah aja. Jadi ada kemungkinan dia ke Real Madrid.
Dan kalau gue bilang cocok karena Zidane lebih mengandalkan pemain, skill pemain, individual skill. Dan kalau Hazard kembali main di tengah sebagai attacking midfield, didukung oleh Kroos sama Casemiro di tengah, di kiri Neymar, tengah Benzema, kanan ya Bale kemungkinan dijual, masih ada Asensio, Vasquez dan lain-lainnya. Pelapisnya para pemain muda dari Brazil itu ya bisa banget Madrid perform lagi, bisa menggeser Barca di La Liga. Terus PSG akan mendapatkan denda banyak sekali kalau seandainya Icardi dibeli dan dijual lagi. Nggak tahu aturannya gimana. Berita berikutnya, La Liga memberikan sanksi kepada klub yang tidak mau bermain lagi, yang tidak mau bermain seandainya La Liga disuruh Tebas untuk bermain lagi. Nah, ini juga aneh. Spanyol itu salah satu negara yang terkena berat dengan kasus ini, dengan pandemi ini, tapi tetap Tebas memaksakan untuk berjalan terus liganya. Dan sebenarnya nggak jauh beda dengan Jerman. Gue pertanyakan apakah ini gertak atau takut sama UEFA. Tapi kalau pemerintahnya bilang nggak ada main-main tanpa atau dengan penonton, ya tetap aja. Karena untuk mengorganize pertandingan tanpa penonton pun butuh sekitar 200-300 staff untuk bisa menjalankan. Itu cukup berbahaya juga. Jadi kita nggak tahu, kita lihat aja apakah benar-benar diterusin atau tidak. Oke? Kira-kira itu update-nya, tidak ada update yang lain. Jadi kita lihat lagi. See you next time.